Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Hakim dari Fakultas Hukum Universitas Surakencana Cianjur, semester 3 kelas A. Di sini saya akan mereview jurnal Hukum Pidana Lanjutan pertemuan yang ke-9 dengan judul Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencurian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia, yang ditulis oleh Ridwan Arifin dan Safa Amalia Khairunisa. Berbagai kejahatan di suatu negara semakin hari semakin menjadi kejahatan tidak hanya dilakukan oleh seorang saja, namun dilakukan oleh korporasi juga, baik dilakukan negaranya saja maupun dilakukan melintasi batas negara lain. Kejahatan tersebut dapat berupa korupsi, pencucian uang, narkoba, pencurian, penipuan, pemalsuan, dan berbagai macam tindak kejahatan kerah putih lainnya, atau white collar crime. Contoh kejahatan di atas dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya serta dapat menimbulkan keuntungan yang cukup besar bagi pelakunya. Secara umum, yang menjadi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut. A. Adanya uang atau dana yang merupakan hasil yang ilegal atau tidak sah di mata hukum. B. Adanya uang haram atau dirty money yang diproses dengan cara-cara tertentu melalui kelembagaan yang legal atau sah sehingga pelaku mendapatkan keuntungan yang besar. Kemudian C, dengan maksud menghilangkan jejak sehingga sumber asal tersebut tidak dapat atau sangat sulit untuk diketahui dan dilacak oleh badan hukum karena hasil keuntungan tersebut tidak langsung dibelanjakan barang. Tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Jenis pencucian uang dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Tindak pidana pencucian uang aktif. 2. Tindak pidana pencucian uang pasif. Kemudian 3. Tindak pidana bagi pelaku yang menikmati hasilnya. Menurut Sultan Remi Sahdeni, ada 4 sistem pembedaan pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana korporasi apabila 1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana sehingga pengurus itulah yang harus bertanggung jawab. 2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pengurus yang bertanggung jawab. 3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi yang bertanggung jawab. 4. Pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya lah yang bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya adalah tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan yang membawa dampak yang cukup besar bagi negara maupun masyarakat sekitar, terutama tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini tentunya membawa dampak negatif yang besar, terutama dalam bidang perekonomian. Sekian review jurnal pertemuan yang ke-9. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.